Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan sapaan rohani GKJ Cakranengratan. Pada hari ini kita akan bersama-sama menikmati kasih Tuhan dalam firman-Nya, dan kita akan bersama-sama mempelajari, mengetahui bagaimana Tuhan menghendaki kehidupan kita dan memberi kekuatan kepada kita melalui firman-Nya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau senantiasa ada berserta kami. Hari demi hari Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau juga memberikan kepada kami apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami dengan firman-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan dan kami siap untuk menjalankan apapun yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjalani apa yang Kau kehendaki di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mengetahui kehendak Tuhan yang pada saat ini kita akan mengambil dari Markus 5 ayat 21 sampai dengan yang ke-43. Karena terlalu panjang saya tidak akan membacanya secara lengkap. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bisa membacanya terlebih dulu sebelum mengikuti sapaan rohani pada hari ini. Di sini, di dalam Markus 5 ini diceritakan, saya akan menyampaikan garis besarnya, menyampaikan bahwa ketika Tuhan Yesus dalam perjalanannya, setiap kali Tuhan Yesus hadir di sana, berbondong-bondong orang untuk mengikuti dan mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka terutama adalah ingin mendapatkan mujizat, ingin mengetahui mujizat atau mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus. Nah, di sini di dalam Markus 5 ini diceritakan ketika Tuhan Yesus berjalan itu, datanglah seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Yairus datang tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, dan Yairus memohon. Karena anaknya yang sakit keras itu, dia yakin bahwa kalau Tuhan Yesus datang, anaknya yang sakit keras itu akan dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka dia mohon, dan dengan sangat sampai dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, memohon agar Tuhan Yesus datang ke rumahnya, menyembuhkan anaknya yang sakit itu. Tetapi dalam perjalanannya menuju rumah Yairus, karena berbondong-bondong banyak sekali orang, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Dan perempuan itu dengan imannya, karena dia merasa sangat kotor, dia tidak bisa, dan karena perempuan ya berdesak-desakan itu tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta kesembuhan. Tetapi dia meyakini bahwa dengan menyentuh jubahnya saja, perempuan ini bisa sembuh dari sakit pendarahannya. Keyakinannya itu. Kemudian dia berusaha untuk menyentuh jubah Tuhan Yesus. Dan benar, perempuan ini bisa sembuh dari pendarahannya yang sudah dialaminya selama 12 tahun. Dia sangat sukacita sekali, dan Tuhan Yesus menengok ke arah perempuan itu. Siapa yang menyentuh jubahku? Dan muridnya berkata, karena orangnya kan banyak Tuhan. Ya kita tidak tahu siapa yang menyentuh, tetapi Tuhan itu tentu tidak mungkin tidak mengetahuinya. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang menjamah jubahku? Engkau melihat bagaimana orang-orang itu berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?
Kemudian Tuhan Yesus melihat sekeliling dan mendapati perempuan itu. Perempuan itu sangat ketakutan. Sangat takut sekali kalau konangan, kalau ketahuan bahwa dia yang sudah menjamah dan mungkin akan dimarahi karena Tuhan Yesus mencari siapa yang menjamah jubahku. Tapi ternyata bukan demikian yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sempat ngobrol-ngobrol dengan perempuan itu sebelum datang ke tempatnya Jairus. Tiba-tiba datang saudara-saudaranya Jairus. Dia mengatakan, anakmu sudah mati, anakmu sudah mati. Tidak usah kamu merepotkan Tuhan lagi, karena anakmu sudah mati. Tetapi apakah yang dikatakan Tuhan? Tuhan mengatakan, jangan takut, percaya saja kepada Jairus. Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan dari orang-orang yang mengatakan bahwa anak Jairus itu sudah mati. Dan dia menguatkan hati Jairus dengan mengatakan, jangan takut, percaya saja. Dan kemudian sampailah Tuhan Yesus ke rumah Jairus itu. Dan benar, anak Jairus bukan saja disembuhkan, tetapi dibangunkan dari kematiannya. Dengan mengatakan, di sini mengatakan, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan bangunlah anak Jairus itu. Betapa bahagianya Jairus bahwa anaknya tidak jadi mati. Demikian kehidupan kita di dalam keseharian. Mungkin saat ini atau suatu waktu ada kita di dalam kesulitan atau kita sudah mohon kepada Tuhan untuk Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Mungkin usaha kita sudah sangat darurat, mungkin juga malah usaha kita itu sudah mati. Hutang kita bertumbuk-tumbuk. Sakit penyakit kita tidak sembuh-sembuh. Tetapi Tuhan Yesus berkata seakan-akan apa yang sudah kita lakukan ini sudah tidak ada artinya lagi. Sudah mati. Pengharapan kita itu sudah mati. Dan Tuhan Yesus tidak datang. Kita mengira seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Abaikan kata-kata negatif itu. Kadang-kadang kata-kata negatif itu bukan dari kanan kiri kita, tetapi dari diri kita sendiri. Kita mengatakan, apa mungkin? Aku wis kaya ngene, aku ora mungkin iso mari, ora mungkin usahaku iki iso. Itu kata-kata negatif ya. Jangan sampai kita melakukan seperti itu karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberi jaminan. Jangan takut, percaya saja. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu pasti, janjinya itu pasti dan amin. Ya dan amin. Jadi mari kita mulai sekarang dan sampai seterusnya kata-kata negatif itu dari diri kita itu kita abaikan. Kita selalu berkata positif. Aku bahagia, aku berhasil. Aku berhasil. Bukan aku akan bahagia, aku pasti bahagia, bukan begitu. Aku bahagia, aku berhasil. Dan itu adalah kata-kata yang positif yang harus kita senantiasa ucapkan di dalam kehidupan kita. Percaya saja, pasti mujizat itu akan nyata, akan hadir dalam kehidupan kita. Dan itu mari kita pegang. Kata-kata negatif kita hilangkan, kita jauhkan, kita tinggalkan. Kita tetap percaya saja. Percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Itu kita pegang. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bukan hanya dahulu, tapi sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan senantiasa menguatkan kita. Jangan takut, percaya saja.
Mari kita senantiasa menyerahkan hidup kita untuk mempercayai Tuhan Yesus, bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkannya. Sedetik pun kita tidak pernah ditinggalkan. Mungkin ada waktunya ketika kita ini diuji dengan semua masalah yang ada di dalam kehidupan kita, seakan-akan Tuhan itu meninggalkan. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu kita pegang terus perkataan Tuhan Yesus itu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita dan memberkati, menyertai kita di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.